Arah kebijakan ekonomi melalui wacana burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam mendukung program Koperasi Merah Putih, serta hadirnya instrumen baru Patriot Bond, kini menjadi pusat perhatian pelaku pasar. Kedua inisiatif tersebut tentunya membawa harapan akan penguatan fundamental perekonomian nasional, sekaligus menimbulkan pertanyaan, akankah pasar modal merespon dengan optimis, atau malah menyisakan ruang kekhawatiran? Pak Rudi, baru-baru ini Menteri Keuangan kita diganti, Pak, dari Ibu Sri menjadi Pak Purbaya. Nah, apakah akan berpengaruh terhadap kinerja pasar modal, Pak? Ya, jadi menurut saya pergantian menteri itu 100% hak prerogatif daripada presiden. Dan kemudian di setiap zaman itu menurut saya ada orangnya. Nah, mungkin di zamannya Pak Jokowi karena pembangunan infrastruktur yang masif, butuh pendanaan luar biasa, Ibu Sri cocok di situasi tersebut. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Prabowo, di mana programnya seperti hilirisasi, MBG, Koperasi Merah Putih, mungkin Pak Purbaya lebih cocok untuk posisi tersebut. Jadi semua menteri ada plus minusnya dan cocok untuk masing-masing zaman gitu. Nah, dalam konteks pasar modal menurut saya Pak Purbaya ini banyak positifnya. Pertama, beliau optimis. Bilang apa-apa dia sudah bilang IHSG 36.000. Nah, kemudian yang kedua, beliau menawarkan solusi yang menurut kami cocok. Karena memang pada kenyataannya kalau ekonomi Indonesia mau tumbuh, itu harus swasta dan pemerintah. Nah, Pak Purbaya dia menekankan soal hal tersebut. Jadi dibilang harus pemerintah, harus swasta. Nah, supaya bergerak, langsung dia gelontorkan 200 triliun ke bank supaya masuk ke sistem. Nah, kalau misalnya masuk ke sistem dan diambil oleh pihak swasta sebagai kredit, tentu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun pada prosesnya butuh waktu, butuh seleksi ya. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah beliau sekarang menjadi media darling yang baru. Banyak kutipan-kutipan beliau, pernyataan-pernyataan beliau itu somehow disukai oleh masyarakat dan oleh pelaku pasar modal juga disukai. Jadi dalam konteks apakah Menteri Keuangan ini yang baru bagus, paling tidak untuk di tahap awal ini penerimaannya sangat positif. Nah, kemudian Pak, kita juga ada satu instrumen baru, yaitu Patriot Bond. Nah, pertanyaan saya, apakah Patriot Bond ini kedepannya akan menggantikan tax amnesty, Pak? Nah, di zaman tax amnesty ada bonds juga. Jadi kalau orang ikut tax amnesty, kalau nggak salah yang tahap 2, kalau dia mau tarifnya diskon, dia harus beli obligasi. Obligasinya khusus, jadi seri tertentu. Orang umum mau beli nggak bisa. Jadi itu hanya bisa dibeli dengan uang yang berasal dari tax amnesty. Nah, untuk bisa membuat instrumen ini dan menjadi tax amnesty itu perlu ada undang-undangnya. Kalau yang Patriot Bond ini belum ada undang-undangnya. Jadi kalau dibilang itu menggantikan tax amnesty, tidak. Sehingga kalau uang untuk membeli Patriot Bonds ini adalah adalah berasal dari harta yang mungkin belum diungkap dalam SPT, tentu akan masalah juga. Nah, yang kedua adalah bonds pada saat tax amnesty 2, itu kalau kita ungkap dalam tax amnesty, kita bisa beli. Nah, sementara kalau Patriot Bonds ini cuma ditawarkan terbatas. Dia kalau saya baca beritanya penawaran penawaran terbatas. Jadi kalau di saham ada right issue, ada private placement. Kalau di obligasi itu ada obligasi, ada MTN, medium term notes. Bedanya apa? Kalau right issue semua orang boleh partisipasi. Kalau private placement satu orang atau dua pihak aja yang partisipasi. Sama juga kalau obligasi semua orang bisa beli. Kalau MTN itu ditawarkan terbatas ke pihak tertentu. Nah, untuk Patriot Bonds itu kategorinya adalah MTN. Dan kalau nggak salah kan nominalnya 50 triliun. Kalau misalnya MTN itu maksimal 49 pihak. Kalau satu pihak beli 2T, 48 pihaknya lagi minimal harus beli 1 triliun. Jadi sudah jelas kalau yang mampu membeli 1 triliun pasti bukan orang biasa. Nah, sehingga kalau dibilang menjadi tax amnesty, kayaknya tidak juga. Nah, kemudian ada lagi
kan salah satu programnya Pak Prabowo itu adalah Koperasi Merah Putih ya Pak. Nah, kalau saya baca akan ada burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih dan juga pembangunan 3 juta rumah ya Pak. Nah, apa dampaknya terhadap fluktuasi harga obligasi dan juga apa bedanya Pak dengan 200 triliun yang baru saja digelontorkan oleh Pak Purbaya ke bank-bank Himbara Pak? Jadi kalau burden sharing itu istilahnya waktu Menteri Keuangannya masih Ibu Sri. Kemudian 200T ini adalah baru pada saat Pak Pur baru menjabat. Nah, burden sharing 240T itu pada dasarnya adalah pemerintah terbitin obligasi, kemudian obligasi tersebut dibeli oleh masyarakat. Jadi reksadana beli, asuransi beli, bank beli, investor beli. Nah, kemudian BI beli dari investornya melalui mekanisme operasi pasar terbuka. Nah, kalau zaman pandemi dulu, pemerintah terbitin obligasi, yang beli langsung BI. Kalau yang ini enggak, obligasinya mampir dulu ke investor, baru dibeli sama BI. Nah, sekarang kan masyarakat kalau beli obligasi terbitan pemerintah, kalau dia mau jual kan lihat-lihat dulu. Kan saya mau pegang sampai jatuh tempo, kan saya mau pegang dulu. Dan yang paling penting kalau saya jual harganya naik apa tidak. Nah, kalau misalnya harganya naik, sudah pasti saya mau jual. Nah, jadi supaya si obligasi ini mau dijual oleh masyarakat kepada Bank Indonesia tawar dengan harga lebih tinggi. Nah, jadi burden sharing yang tipe kedua ini, itu dia tidak beli langsung dari pemerintah, tapi dia beli dari investor, supaya investor mau lepas, dia beli dengan harga lebih tinggi. Nah, kemudian pemerintah kan jadi dapat uang. Jadi dia terbitin obligasi dibeli investor, investornya kemudian BI beli dari investor. Nah, obligasi yang diterbitkan pemerintah dapat uang, dia tempatkan di bank Himbara. Di sana dia dapat deposito, biasanya dapatnya 3%. Sementara kalau dia terbitin obligasi, mungkin bunganya 6,5% gitu, 6,4 atau 6,5%. Nah, jadi kan dia rugi, taruh di deposito cuma 3%, sementara dia harus bayar bunga sekitar 6,5%. Nah, selisihnya yang 3,5% itu, BI bilang, ya udah kita berbagi beban, burden sharing. Kan saya dapat bunga obligasi 6,5. Pemerintah pakai uang tuh taruh di bank cuma dapat 3%. Dia rugi 3,5. Jadi 1,75 setengah daripada itu akan di-rebate oleh Bank Indonesia kepada pemerintah. Nah, itu mekanisme burden sharing sampai dengan sebelum Ibu Sri diganti. Jadi masih seperti itu. Nah, ketika pemerintah dapat duit daripada penerbitan obligasi, dia tempatkan deposito di bank, kemudian dia minta bank tersebut untuk menyalurkan kepada Koperasi Merah Putih. Nah, itu mekanisme burden sharing. Nah, kalau yang 200T ini, kebetulan pemerintah udah punya uang cash di BI juga. Jadi, tanpa harus menerbitkan obligasi, ya udah uang yang ada, dia taruh aja langsung. Nah, kalau ditanya apa untungnya bagi pasar modal atau mana yang lebih untung, yang pertama lebih untung. Kenapa? Karena ketika pemerintah terbitin obligasi, kemudian obligasinya dibeli investor, kemudian BI beli dari investor, itu BI menawar dengan harga lebih tinggi, sehingga harga obligasi naik. Sementara kalau yang kedua, itu tidak ada mekanisme jual beli obligasi, langsung aja si pemerintah naruh deposito di bank, jadi nggak ada pembelian obligasi. Nah, secara sentimen lebih bagus yang pertama. Nah, tapi kan waktu ganti menteri nggak jelas nih, apakah 200T ini ada, burden sharing ini nggak ada lagi, atau burden sharingnya ada, 200T-nya juga tetap ada, karena ternyata yang taruh 200T ini boleh disalurkan ke Koperasi Merah Putih juga, jadinya kan double gitu kan. Nah, saya menduga mungkin akan ada kombinasi, jadi bisa saja burden sharingnya tidak sebesar yang orang pikir dari awal, bisa juga yang penempatan 200T ini sebagian ke koperasi, sebagian ke sektor yang lain. Nah, kemudian mengenai harga emas, Pak. Harga emas ini dari awal tahun sampai sekarang tuh naiknya kan cukup banyak ya Pak, sekitar 40%. Padahal suku bunga global tuh sudah mau turun. Nah, mengapa Pak harga emas terus-menerus naik? Ya, jadi emas ini
lama-lama sudah mulai menjadi komoditas. Jadi kalau komoditas itu kayak minyak, kalau demand-nya tinggi, harganya naik. Kalau demand-nya turun, maka harganya juga turun. Nah, dahulu demand supply-nya emas itu sederhana, perhiasan. Nah, perhiasan emas batangan. Sekarang karena kemajuan sistem keuangan, mulai bermunculan ETF atau reksadana yang berbasis emas. Kemudian bank sentral juga mulai mempertimbangkan membeli emas. Dalam 3-5 tahun terakhir ini, yang pertama memulai itu bank sentral.